Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kuy Ngaji Ilmu Nahwu, yaitu kita melanjutkan mengenai babun na'ti atau na'at, atau kita sebut dengan sifat atau tawabi, yaitu lafaz yang menjadi sifat pada lafaz sebelumnya. Kayak misal ja'a zaidun al-aqilu. Al-aqilu merupakan na'at atau sifat yang mensifati dari sifat man'ut, yaitu berupa lafaz zaidun. Ja'a datang sofa zaidun zaid al-aqilu yang berakal. Atau ja'a zaidun alimun. Kayak gitu. Nah, sekarang kemarin kita sudah menjelaskan mengenai na'at, yang mana kemarin kita sudah membahas na'at hakiki dan na'at sababi min haisul makna. Jadi na'at itu dari segi maknanya itu kebagi menjadi na'at hakiki dan na'at sababi. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya na'at hakiki yaitu na'at yang merofakan isim domir yang kembali kepada man'ut. Kayak misal tadi contoh ja'a zaidun al-aqilu. Al-aqilu itu merupakan na'at yang merofakan isim domir yang kembali kepada man'ut. Al-aqilu sopo zaidun, yang berakal zaidun. Bedanya kalau na'at sababi yaitu na'at yang merofakan isim dhohir atau merofakan isim domir baris. Domir baris itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian seterusnya. Contoh yang na'at sababi yaitu ja'a zaidun al-aqilu abuhu. Kayak gitu. Jadi abuhu ini merupakan fa'il daripada al-aqilu. Nah, kalau misalnya na'at hakiki, fa'ilnya dari al-aqilu itu kembali kepada zaidun, yaitu kepada man'ut atau matbu'. Oke, itu kemarin kita sudah bahas, teman-teman bisa dicek ulang lagi mengenai na'at hakiki dan na'at sababi. Nah, next, jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai anwa'un na'at, yaitu macam-macam dari na'at itu sendiri. Nah, yang qasimu an-na'tu min haisul lafad. Dari segi lafadnya, na'at itu kebagi menjadi mufrad yang pertama, jumlah, dan syibeh jumlah. Oke. Na'at dari segi lafad terbagi menjadi 3. Yang pertama mufrad, yang kedua jumlah, yang ketiga syibeh jumlah. Jadi pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai na'at mufrad. Apa sih yang disebut dengan na'at mufrad? Yaitu ma laisa jumlatan wala syibeh jumlah. Yaitu na'at yang bukan jumlah dan syibeh jumlah. Itu berupa kalimat wahidah. Yaitu satu saja gitu loh. Bukan yang jumlah itu kan ntar pastinya bukan jumlah dan syibeh jumlah. Nah, ini yang na'at mufrad ini dia harus yutabiqu man'utahu fi kulli syai'. Yaitu harus sesuai. Jadi man'utnya itu harus sesuai fi kulli syai'in. Na'at yang harus mengikuti kepada man'utnya di dalam segala hal. Kami ulang, di dalam na'at mufrad dia na'at yang harus mengikuti kepada man'utnya di dalam segala hal. Contohnya nih, syahadtu syajaratan kabirotan. Saya melihat pohon yang besar. Ya, saya melihat pohon yang besar. Jadi kemarin sudah dijelaskan. Jadi na'at harus mengikuti pada man'utnya di dalam 4 dari 10 perkara. Ya. Mudzakkar muannas, ma'rifat nakiro, terus i'rabnya, kemudian adatnya,
Nah di dalam na'at mufrad dia harus mengikuti semuanya. Di sini mu'annas, kemudian di sini man'utnya mu'annas, na'atnya mu'annas. Ininya nakiro, man'utnya ininya nakiro. Ininya mufrad, ininya mufrad. Nah, pokoknya yang 10 perkara di dalam na'at mufrad dia harus sesuai. Di sini na'atnya kabiratan yaitu mansub. Itu mansubnya dengan menggunakan fathah. Kemudian contoh yang lain, habatot irotani al-jadidatani, yaitu dua kapal itu jatuh, dua kapal yang baru itu jatuh. Nah, al-jadidatani ini fiil, ini fa'il, ini na'at mufrad ya, na'at mufrad karena dia bukan jumlah atau shibah jumlah. Atau iro, ini fiil, fa'il harus dibaca rofa. Rofanya isim tasniyah menggunakan alif dan nun, berarti harus mengikuti. Na'at harus mengikuti pada man'utnya. Ketika man'utnya tasniyah, berarti na'at pun harus tasniyah. Ketika man'utnya misal di sini ma'rifat, berarti na'at pun harus ma'rifat, kayak gitu. Dan seterusnya, pokoknya antara na'at dan man'us atau matsbu itu harus sesuai, harus cocok. Salam tu alal asdiqa al-muhlisin. Ini salam tu saya beruluk salam alal asdiqa kepada teman-teman konco-konco al-muhlisin. Nah, asdiqa ini merupakan jamak taksir, al-muhlisin ini merupakan jamak mudzakkar salim. Ini na'atnya majrur. Ini muhlisin ini majrur. Karena apa? Karena ini merupakan sifat dari asdiqa, yang asdiqa ini merupakan majrur dari huruf jar ala. Ini alanya jar, majrur, berarti ini na'atnya na'at majrur karena mengikuti pada lafaz asdiqa, ya, aliyah. Nah, jadi al-muhlisin majrurnya dengan menggunakan ya karena jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim rofaknya dengan wawo, nasab dan jarnya dia menggunakan ya. Oke, next. Nah, al-jumal ba'dan nakiro sifat ini kaidah yang teman-teman harus diketahui ya. Jumlah setelah nakiro itu sifat dan jumlah setelah ma'rifat itu hal. Nah, contoh di sini yang jumlah setelah nakiro. Nah, rojulun, ja'a rojulun ini merupakan jumlah nakiro. Rojulun ini nakiro, maka lafad atau jumlah yang jatuh setelah nakiro, ja'a rojulun ini merupakan jumlah nakiro. Nah, maka dia harus menjadi sifat. Abuhu kang. Nah, ja'a datang sopo rojulun wong lanang, abuhu kang. Kang itu merupakan sifat. Abuhu kang utawi bapani rojul iku karimun. Nah, abuhu ini itu kedudukannya menjadi sifat. Kaedahnya ya, jumlah setelah nakiro itu menjadi sifat. Nah, jumlah setelah ma'rifat itu menjadi hal kedudukannya. Nah, ar-rajulu ini merupakan ma'rifat. Sama rojulun di sini nakiro. Ja'a datang sopa ar-rajulu laki-laki. Yahmilu. Nah, bukan kang tapi hale. Hale membawa sopa rojul kitaban ing kitab. Yahmilu hale, ya, hale nggawa atau hale membawa sopo rojul kitaban ing kitab. Nah, kalau misal abuhu kang, kalau di sini hale. Oke, next. Tadi na'at yang dari macamnya na'at, yang pertama itu na'at mufrad, yang kedua yaitu na'at jumlah. Nah, na'at jumlah itu ntar terbagi menjadi dua. Ada yang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contoh yang jumlah ismiyah, hadza rajulun, ini wong lanang, orang laki-laki. Nah, di sini nih. Na'at atau sifatnya di sini kalamuhu kang utawi ucapane rajul iku jamilun, indah, cakep gitu loh. Nah, ini merupakan ini nih, kalamuhu ini merupakan jumlah ismiyah yang kita sebut dengan na'at
jumlah. Oke. Jadi syarat itu bisa dikatakan na'at jumlah, yaitu yustaratu an tastamila al jumlata ala domirin ya'udu alal man'ud, yaitu disyaratkan jumlahnya itu mencakup domir. Nah, ini bisa dikatakan na'at jumlah dengan syarat jumlahnya itu dia mencakup atau membuat domir. Hu berupa domir ya'udu alal man'ud. Domirnya apa? Yang kembali kepada man'ud. Nah, rojul. Syarat ini bisa dikatakan na'at jumlah karena gitu loh. Syaratnya dia jumlahnya itu harus mempunyai domir yang kembali kepada man'ud. Baru itu bisa dikatakan na'at jumlah. Hadza utawi iki iku rojulun wong lanang kalamuhu kang utawi ucapane rojul. Kang itu sifat ya, kang utawi ucapane rojul iku jamilun, indah, cakep. Nah, dari segi i'rabnya, nah ini merupakan kalamuhu merupakan jumlah ismiyah berupa mubtada, tadi kan kang. Kangnya itu merupakan jumlah, utawinya ntar tetap mubtada. Mubtada kalamuhu utawi kang, utawi ucapan rojul, wal khobarnya iku jamilun khobar. Ini mubtada khobarnya fi mahali rof'in, fi mahali dalam kedudukan rofa sebagai sifat atau kita sebut na'at. Sifat na'at dari mubtada dan khobar. Nah, jumlah yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Salam tu, saya uluk salam ala rojulin kepada seorang laki-laki. Yukrimu yang ya, kang muliakan sopo rojul. Ini merupakan jumlah fi'liyah. Na'at jumlah fi'liyah yaitu kang yang atau kang yang memuliakan. Kang muliakaken sopo rojul al atfala ing bocah-bocah, ing anak-anak. Nah, yukrimu ini merupakan jumlah fi'liyah. Dia mempunyai domir, yukrimu ini berupa domir mustatir yang kembali kepada rojul. Jadi di sini juga dia mempunyai domir ya'udu alal man'ud, dan di sini pun kalamuhu dia hu-nya mempunyai domir yang kembali kepada man'ud. Nah, di sini yukrimu merupakan jumlah fi'liyah berupa fi'il dan fa'ilnya domir mustatir yang kembali kepada rojul berupa domir mustatir fi mahali jarrin, yaitu na'atnya dalam kedudukan jar karena dia merupakan sifat ya dari rojul. Rojulnya dia sebagai majrur karena dijarkan pada huruf jar berupa lafaz ala. Oke. Nah, contoh yang lain, qabaltu rajulan kalamuhu jamil. Saya bertemu dengan seorang laki-laki. Nah, di sini sama kalamuhu kang atau yang ucapannya rojul iku jamil. Ini dalam kedudukan nasab naatnya ya. Ini rojulannya kan nasab, maka di sini pun harus maka di sini pun nasab. Salam tu ala rojulin. Saya beruluk salam kepada seorang laki-laki. Nah, di sini berarti jar nih. Karena terdapat huruf jar kalamuhu. Berarti di sini kedudukannya atau jumlahnya na'at jumlah ismiyah itu fi mahali jarrin na'at. Oke. Nah, kemudian yang ketiga dari anwa'un na'at yaitu na'at shibeh jumlah. Nah, shibeh jumlah di sini ntar ada dua, ada yang jar majrur dan dhorof. Contoh yang jar majrur, ra'aitu amiron. Saya melihat amiron, raja. Ala kursihi kang ingatase kursiye amir. Di sini ala kursihi merupakan na'at shibeh jumlah yang berupa jar majrur. Gampangnya terdapat huruf jar kursihi sebagai majrur.
Ra'aitu, saya melihat amiron raja, saya melihat raja ala kursihi kang ing atase kursine amir. Nah, i'rabnya di sini merupakan ala kursihi cibe jumlah berupa jar majrur fi mahali jarrin, yaitu menempati mahalnya jar atau kedudukannya jar sebagai naat. Contoh yang dhorof fil masjidi. Nah, di sini fil masjidi merupakan khobar muqaddam ya. Teman-teman mungkin bisa flashback lagi mengenai mubtada khobar. Nah, di sini fil masjidi ikut tetap ing dalam masjid khotibun utawi khotib. Khotib berada di dalam masjid fauqal mimbari kang tetap di atas mimbar. Ini merupakan naat sibeh jumlah berupa dhorof fauqal mimbari. Nah, sibeh jumlah dari dhorof ini fauqal mimbari itu dalam keadaan atau berkedudukan nasab sebagai naat. Oke, soal. Ini pertanyaan lil mutabi'in. Ya, untuk siapa? Untuk para pengikut subscriber. Ya. Jadi teman-teman bisa menjawab dari pertanyaan yang saya lontarkan ini. Cukup melalui misal di komentar aja. Jadi soal bagi para pengikut subscriber yang diminta yaitu tentukan naat dan jelaskan macamnya. Nah, ini nih ada 2 pertanyaan. Qara'tu kitaban fil madrasah. Ini naat apa dan jelaskan macamnya. Qara'tu, saya membaca kitab fil madrasah. Qabaltu, saya bertemu dengan muhandisan, insinyur yusa'idu annas, yang membantu manusia, seseorang. Lumayan ya untuk pembagian naat di sini. Jadi teman-teman ya mudah-mudahan paham dari apa yang tadi sudah dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.